Kok nyampe ayat pira ndres ya? Biar nyampe ayat pira? Pak Haji katon beli nyampe ayat pira? Diwangetin Sukiki 105 ndres ya. Diwanggeti 106. Buka lanjutkan tadabbur surat Al-Baqarah. Al-Baqarah siapa? Bukakan Pak Haji. Surat Al-Baqarah ayat kemarin cerita tentang itu selesaikan ayat 84. Cerita tentang ponakan membunuh mamang itu nyampe 83. Yang ini sekarang 84. Kok baca? Oh, bukan 70. Yang diralat 74. Jauh ya kalau id akhadna ya. 74. Summa qasat. Adik baca dek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fayyakal hijarati aw asaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wallahu bighafilin amma ta'malun. Ya, perhatikan sekarang belajar tajwidnya. 74. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kok apa hukum bacaannya? Gunnah. Kenapa gunnah, Kabir? Hah? Iya bacanya. Kenapa? Mim bertasydid, mim bertasydid. Jangan buru-buru. Jangan terburu-buru, santai, tenangkan hatinya. Ya. Ya Bir ya. Ajak buru-buru. Tsumma qasat qulubukum. Mim mati bertemu dengan mim. Adik. Idgham mim.
Mim, nun mati bertemu dengan ba, Farul. Oh, belum. Iklab. Apa itu iklab, Farul? Oh, subhanallah. Qurannya lengkap ya. Pantesan kenteng ya. Jadi nggak dibaca min lagi. Nun matinya ditukar atau dibaca jadi mim. Mim seperti itu. Ya. Mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa in ridan in gunnah lagi. Jadi gunnah itu hurufnya ada berapa, Ridan? Apa-apa? Mim, mim bertasydid dan nun bertasydid. Ya dibacanya mendengung. Wa in, rasakan dulu ya, didengungkan. Kalian ini baca Quran belum dapat gunahnya. Ya, jadi biasakan. Wa in, jangan over juga ya. Sedang-sedang saja. Apa namanya? Maskulin, elegan. Over jangan, sedang-sedang saja. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu kok dingin? Siapa kana? Hah? Sabaran kah? Abi apa abu? Abi, nun mati bertemu dengan ha, masuk jaringan boleh? Minhu idhar itu. Idhar idgham. Idhar ya, idhar lafaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita bahas maknanya. Tsumma, kemudian. Qasad, keras. Qasad, keras. Qulubukum, hati kalian. Qalbun kalian. Kumnya kemana ini? Kumnya ini yang membunuh. Ya, kum ini yang membunuh dari kaum Yahudi. Ya. Meskipun diberikan petunjuk hidayah, diberikan mukjizat berupa Nabi Musa bisa menghidupkan orang mati lagi, tapi tetap nggak mau mengakui. Bahkan dalam satu riwayat ya, si pembunuh tadi atau ponakannya itu mengucapkan sumpah, ya, demi Allah saya nggak bunuh. Udah ketahuan, ya, udah benar-benar ketahuan mengucapkan sumpah. Pada umumnya ini diberikan kepada kaum Yahudi, ya, pada umumnya. Tapi spesifikasi ayat ini diberikan kepada orang yang membunuh, yang kemarin kita bahas ceritanya itu. Ya. Kaum Yahudi pun demikian, berulang kali diberikan petunjuk atas kebesaran Allah. Mereka menyaksikan nabinya itu menghidupkan orang mati di depan mata mereka. Mereka menyaksikan gunung Tur itu diangkat di atas kepala mereka. Mereka menyaksikan makanan surga turun dari langit. Mereka menyaksikan laut terbang, tapi mereka qasat qulubukum. Beriman, tapi berimannya tidak sampai ke qalbun, hanya sampai ke tenggorokan, ya, tidak masuk ke dalam hati. Maka qasat qulubukum, ya, keras hati mereka. Maka kita pun demikian, jangan begitu.
Cukup Allah itu memberikan peringatan kepada kita dengan turunnya hujan. Dengan turunnya hujan kita bertafakur ini kebesaran Allah, sehingga datang ke masjid, sehingga sholat jamaah, ya, sehingga melakukan amal baik. Kalau seandainya kita ini diberikan peringatan oleh Allah melalui hal yang wajar tapi tidak mau beriman, naudzubillah, nanti Allah akan turunkan peringatan yang lebih besar. Jangan sampai begitu. Jangan sampai banjir dulu baru taubat. Ya. Jangan sampai gempa dulu baru taubat. Jangan sampai tsunami dulu baru taubat. Jadi cukup peringatan yang kecil-kecil aja, ya. Hujan turun, ya. Dedaunan jatuh, kita taubat, kita mendekatkan diri pada Allah, ya. Tsumma qasat, kemudian keras hati mereka. Mim ba'di dzalika, setelah kejadian itu, kejadian yang kemarin kita bahas. Kebetulan di kajian maghrib, ya. Fahiya kal hijarati, kerasnya itu seperti batu. Au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras daripada batu. Kalau batu itu masih bisa dipecah, masih bisa hancur. Wa inna, dan sesungguhnya, minal hijarati, dari batu-batu itu, lamma yatafajjaru minhul anhar, ada yang memancarkan darinya sungai. Jadi batu itu enggak seberapa keras, karena ada sebagian batu yang memancarkan dari batunya itu air. Kemudian dari air tersebut terbentuklah sungai. Al-Quran berbicara seperti ini. Wa inna minha, dan dari sebagian batu itu, lamma yashaqqaqu, ada yang terbelah, fayakhruju minhul ma, kemudian keluar dari dalam batu itu mata air. Maka di bukit-bukit, di pegunungan-pegunungan, ya, Al-Quran berbicara. Adakah di padang pasir seperti ini? Adakah di zamannya Rasulullah seperti ini? Rasulullah di padang pasir di Mekah. Ada mata air enggak? Adanya di mana? Zam. Ya. Tapi lebih tepatnya ini berbicara tentang bebatuan di bukit-bukit. Ya, kalian pernah ke pegunungan enggak? Air ngalir terus enggak? Kalian pernah berpikir enggak itu airnya dari mana? Kuasa Allah, ya. Al-Quran sudah berbicara. Airnya enggak pernah habis kan? Ya. Subhanallah, di antaranya dari batu, di antaranya juga dari pepohonan yang menampung air. Wa inna minha, dan dari batu itu, lama yahbitu min khasyatillah, ada yang jatuh dari bukit karena takut pada Allah. Jadi benda mati pun itu takut pada Allah. Artinya benda mati itu sebenarnya enggak diam. Mereka itu berzikir, bertasbih. Kita lihat dalam juz 28, diulang-ulang oleh Allah dalam surat Al-Mujadalah, dalam surat Al-Hasyr, dalam surat Al-Jum'ah, dalam surat At-Taghabun, dalam surat At-Taubah. Itu diulang-ulang. Ya, Al-Kahfi juga. Banyak, ya. Bahwasanya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil, sesuatu yang ada di bumi maupun yang ada di langit maupun yang di tengah-tengahnya, bintang, semuanya itu bertasbih kepada Allah. Tapi tasbihnya dengan cara mereka. Termasuk bebatuan juga bertasbih.
Jadi kalau hari ini ada manusia nggak mau ibadah, nggak mau tasbih, masa kalah dengan benda mati, ya. Itu dalilnya. Maka kalau ada batu yang jatuh dari bukit tanpa ada sebab apapun, tanpa ada yang mendorong, tanpa ada angin, tiba-tiba jatuh ketika kalian di pegunungan, itu berarti jatuh karena min khasyatillah. Karena perasaan takut batu itu kepada Allah. Pernah nggak kalian rasain itu? Itu salah satu tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Ya, tapi batunya itu dengan syarat jatuhnya dengan sendirinya, tanpa ada angin, tanpa ada longsor. Ya, itu tanda batu sedang takut pada Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa mallah, dan Allah itu bighafilin dengan orang-orang yang lengah, amma ta'malun. Ya. Dan Allah itu tidak lengah. Allah senantiasa mengawasi dengan apa yang kalian kerjakan, ya. Jadi hari ini wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hari ini yang berbuat baik tapi perbuatan baiknya tidak dianggap oleh manusia, ya. Tidak diperhatikan oleh pejabat, oleh petinggi, istiqomah berbuat baik karena Allah Maha tahu. Pasti dia akan mendapatkan pahala dari apa yang ia lakukan. Begitupun sebaliknya. Allah itu Maha tahu dengan perbuatan buruk kalian dimanapun kalian berada, sekecil apapun itu. Maka jangan sekali-kali punya niatan untuk bermaksiat, karena Allah Maha tahu. Ya. Cukup sampai di sini saja ayat pertama. Ada pertanyaan? Apa? Madhab. Secara harfiah madhab itu artinya tempat jalan. Madhab. Ya, secara harfiah. Secara syariat madhab itu cara beribadah yang disepakati oleh jumhur ulama yang bersanad sampai ke Rasulullah. Maka di antara cara ibadah yang disepakati oleh jumhur ulama adalah 4 madhab. Ya, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Keempatnya ini telah disepakati oleh jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau keempat orang ini mempunyai kelebihan yang diberikan oleh Allah sehingga dapat mengistinbatil hukum, mengambil satu hukum dari Al-Quran, dari hadis yang tidak bertentangan dan bersanad sampai ke Rasulullah. Maka selayaknya kita orang awam, ya, beribadah mengikuti mereka. Kalau kita umumnya di Indonesia kan mazhab Imam Syafi'i yang sholat subuhnya ada kunutnya. Ada lagi mazhab Maliki yang kunutnya itu sebelum ruku. Ada lagi mazhab Imam Ahmad bin Hanbal yang enggak pakai kunut. Perbedaan ini bersanad sampai ke Rasulullah, kita enggak boleh ribut. Kabir mau orang kunut sesat. Jangan begitu, ya. Perbedaan yang menyesatkan itu kalau tidak bersandar pada 4 mazhab ini. Ya. Gampangnya seperti itu. Imam Nawawi, kita tahu ilmunya mumpuni, tapi beliau bermadhab kepada Imam Syafi'i. Subhanallah. Ya, kemudian Ibnu Katsir, kita tahu beliau memiliki tafsir. Beliau bermadhab kepada Imam Syafi'i. Hari ini kita yang nggak tahu ilmu tiba-tiba mengambil hukum langsung dari Al-Quran. Ya. Umat akhir zaman ini hebat. Buat madhab sendiri. Ya. Berfatwa sendiri. Makanya wakaji ya mungkin weruh, mangyaskur weruh. Ya. Ketika pergi ke Ka'bah ada berbagai macam perbedaan. Subhanallah. Ya, ana sing salate lurus, ana sing salate mengkenen, ana sing salate mengkenen. Wong lanang wadon mek-mekan ya ora.
Iya. Perbedaan ini yang bersandar ke 4 madhab sampai ke Rasulullah, maka jangan ribut. Bisa narik batu, gendong anak dan lain sebagainya. Subhanallah. Ya. Ya. Jadi kita itu ya berpegang pada salah satu madhab. Berpegang kepada salah satu madhab itu artinya mengikuti jejak Rasulullah dan Al-Quran. Karena yang paling mengetahui Al-Quran dan Sunnah adalah para sahabat. Yang mengetahui para sahabat adalah tabi'in. Yang mengetahui para tabi'in, tabi'in. Jadi jangan sampai ada bilang, madhab itu nggak ada dalilnya. Kadang-kadang ada yang bilang begitu. Justru kita bermadhab itu mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Karena kita mengikuti para alim ulama yang mengetahui Al-Quran dan Sunnah. Ya. Justru yang perlu dipertanyakan nih hari ini yang mengatakan saya mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Padahal dia ini nggak tahu maksud dan tujuan Al-Quran dan Sunnah. Jadi intinya bermadhab. Ya. Bermadhab itu artinya mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ya. Ini ngarep enakan. Ini kene lanang wadon bah batal. Ya udah. Karo wong wadon gak karo soma gak kapayus wudu mah aja ngemek. Tapi ketika tawaf mang yaskur. Lanang wadon ya gendongan bae wakaji ya gendongan bae biasa bae ora batal. Ya, karena beda madhab gandengan apa. Coba lamun batal repot beli mah yaskur. Wudu mang. Iya, subhanallah, ya. Lagi tawaf ya, Pak Haji. Lanang wadon. Ya. Nah, Hajar Aswad itu batu. Kita bahas hari ini batu. Batu yang dimuliakan oleh Allah. Hajar Aswad itu nanti di padang mahsyar mereka itu bersaksi bagi siapa saja yang menyampaikan salam atau menciumnya. Subhanallah, jadi yang udah pernah ke sana nanti disaksikan oleh Hajar Aswad. Ya. Ya. Jadi batu yang dimuliakan. Nanti di padang mahsyar itu menjadi saksi bahwasanya si fulan pernah menyampaikan salam ke saya. Si fulan pernah mencium saya. Selamatkan beliau dari api neraka. Itu kelebihan di antara orang menunaikan ibadah haji atau umrah. Jadi doa supaya kita sampai ke sana. Bisa boleh? Hah? Numpak motor. Ana sing numpak motor, ana sing numpak mobil. Doa wa idza aradallahu fayaqulu lahu kun. Doa biasanya kenceng. Meskipun secara logika kita ini mustahil, nggak punya duit, nggak nabung, tapi kalau doanya kenceng, nanti Allah kasih hadiah. Lewat siapa? Lewat Raja Salman. Di Sukaselamat ada orang yang sholatnya rajin, doanya santer. Diundang. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Ya. Ada lagi pertanyaan? Apa? Orang munafik nggak dijamin. Orang yang biasa aja yang beriman nggak dijamin masuk surga. Apalagi orang munafik. Yang dijamin masuk surga itu para anbiya. Termasuk para sahabat radhiyallahu anhum yang telah dinubuahkan oleh Nabi. Seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ya. Abdurrahman bin Auf, ya, Zubair bin Awam, ya, itu telah dinubuahkan oleh Nabi. Mereka itu telah dijamin masuk surga. Ya, bukan berarti sahabat yang lain nggak masuk surga, enggak. Cuma ini karena amalan mereka tinggi, maka karena saking tingginya itu keimanan mereka dan amalan mereka, Nabi memberikan nubuah seperti itu. Ya, seperti perempuannya Aisyah, Fatimah, ya. Kemudian Asia, kemudian Khadijah. Ya. Jadi orang yang beriman aja nggak jamin, apalagi orang munafik.
Ya selagi masih punya nafas, masih ada kesempatan. Nggak ada yang nggak. Subhanallah. Maka yang namanya taubat itu nggak pandang umur, nggak pandang bulu. Selagi masih ada nafas, masih punya umur, cepat ke masjid. Sibukkan dengan ibadah. Sampai fikir kita ini ibadah. Hati kita ibadah. Karena ketika sakaratul maut itu, yang rasa sadar kita ini dicabut oleh Allah. Ya. Kemudian yang terucap di lisan kita itu sesuai dengan apa yang kita lakukan dan apa yang kita imani. Kalau semasa hidupnya gitar-gitaran baik, nembang-nembangan baik, dicabut nyawanya, hilang kesadarannya ketika sakaratul maut, nyanyi dia waktu sakaratul maut. Hati-hati. Maka sibukkan dengan ibadah sehingga sampai kapan? Sampai hilang sadar kita itu lisan kita mengucap sebuah kalimat. Apakah itu kalimat zikir, apakah itu tilawah Al-Qur'an, ya. Ya. Dalam Al-Qur'an, la taqnatu min rahmatil, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Hari ini yang masih banyak dosa, enggak pernah datang ke masjid, masih nyekel gendul, masih naudzubillah maksiat, itu masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat. Lagi? Balik baik. Mana ya? Menung baik. Apanya? Ya. Nanti yang dijelaskan secara mutawatir itu ketika di dalam surga saja. Kalau umur kita ini akan senantiasa dewasa 32 tahun. Ya. Kalau badan kita akan senantiasa muda. Adapun di padang mahsyar, wallahu a'lam bishawab, ya. Yang dijelaskan hanya peristiwa-peristiwa bagaimana kecelakaan, ya. Bagaimana bahaya di padang mahsyar, ya. Bagaimana nanti kita akan tenggelam oleh keringat kita, seperti itu. Adapun badannya, wallahu a'lam. Tapi ada sebagian dalil yang menyatakan nanti orang itu dibangkitkan sesuai dengan amalnya. Jadi kalau dia waktu hidup di dunia amalnya atau perbuatannya seperti anjing, maka dia dibangkitkan seperti anjing. Ada dalil seperti itu. Adapun bentuknya tinggi apa enggak, Allah alam. Ya. Ya, enggak dijelaskan secara jelas, ya. Ada yang dibangkitkan menggunakan pakaian berlian dan lain sebagainya. Jadi dibangkitkan sesuai dengan amal. Intinya seperti itu. Ada lagi? Istri Rasulullah ikhtilaf, ya. Sebagian ulama 11, sebagian ulama 9. Dua saja sudah ikhtilafnya. 11 dan 9. Ya, la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu menikah atas perintah Allah. Ya. Yang paling sedikit itu istrinya siapa? Yang sudah menikah, Nabi yang sudah menikah. Rasulullah. Kecuali Nabi Isa belum menikah, ya. Kemudian juga Nabi Idris yang langsung masuk ke dalam surga, enggak meninggal lagi. Ya. Tapi beliau merasakan sakitnya sakaratul maut. Nah, Nabi Idris ini kocak, ya enggak kocak, ya. Ya beliau itu ceritanya itu pengen merasakan sakaratul maut, akhirnya didatangkan malaikat Israil. Wah, sakit. Setelah merasakan, pengen lihat neraka. Ya. Setelah masuk ke surga, enggak mau pulang. Alasannya sandalnya ketinggalan. Ya. Jadi orang beriman, orang soleh juga enggak mesti senantiasa serius, ya. Artinya tersenyum, ya. Kocak dikit enggak apa-apa, ya. Yang penting sesuai dengan syariat. Ya. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Sulaiman istrinya berapa? Di antaranya Ratu Balkis yang terkenal. Tapi sebenarnya beliau istrinya hampir ribuan loh. Pengen? Hampir sedesa. Gak boleh, ya. Masna wa thulatha
Berubah 4 ya. 4. 40 nggak apa-apa cerai. Ada lagi pertanyaan? Yuk, sambil nunggu Isa. Rasulullah 25. Aisyah. Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha. Hafsah 18. Hafsah binti Umar bin Khattab 18. Khadijah 40. Rasulullah itu menikahi perawan itu cuma Aisyah. Ada janda yang masih muda dan cantik itu Hafsah 18 tahun. Ya. Yang lain janda. Khadijah 40. Kalau mau mencontoh silakan. 25. Nyari yang 40. Ya. Jadi yang disunnahkan dalam menikah itu bukan patokan umurnya Rasulullah, bukan, tapi patokan kesiapan kita kalau menikah, ya. Bukan umurnya, ya. Kebetulan Nang Didi 25. Yang kedua ketiga yang nggak tahu umur berapa. Ada lagi? Hewan-hewan yang muncul di hari kiamat itu apa aja? Hewan yang muncul di hari kiamat semua hewan. Yang ada di dalam Al-Quran. Oh, semua hewan itu muncul di Yaumul Mahsyar. Ada namanya Yaumul Hisab, hari pembalasan. Jadi hewan itu akan dikisos juga mereka. Jadi harimau waktu di dunia makan ayam, ayam nanti nampak harimau. Kebalikannya. Setelah itu selesai. Ya, setelah itu selesai. Jadi sidangnya hewan itu cuma nyampe Yaumul Hisab. Enggak sampai ke surga dan neraka. Ya, yang hari ini hewan teraniaya nanti dihisab di padang mahsyar. Maka kita itu berburu atau membunuh hewan itu kata Rasulullah, wa idza qataltum fa ahsinu qitlah. Kalau kalian mesti membunuh hewan, maka bunuh dengan cara yang baik. Karena nanti dihisab. Kalian sabung ayam. Tahu sabung ayam? Ngadu ayam. Itu dihisab di padang mahsyar, kalian akan diadu. Ya beda lagi, itu perintah. Makanya tadi ada hadisnya, kalau kalian membunuh, bunuh dengan cara yang baik, diasah dulu pisaunya, ya kan? Diasahnya jangan diliatin sama ayamnya, kan gitu, di belakang gini. Tapi jangan dikomporin juga. Karena mereka juga sama, punya namanya hidayatul wijdain. Jadi hewan itu punya hidayatul wijdain. Hidayah insting naluri. Kalau mereka lapar, cari makan. Kalau mereka pengen anak, kawin. Ya. Jadi manusia yang kerjaannya cuma kayak gitu, berarti sampai hidayahnya cuma sampai di situ. Seperti hidayahnya hewan. Maka manusia itu mesti beda dengan hewan. Membedakannya apa? Dengan ibadah. Dengan amar ma'ruf. Itu. Hati-hati. Ya. Ada hewan-hewan yang nggak boleh dibunuh. Pada umumnya ada hewan-hewan yang nggak boleh dibunuh, kecuali hewan itu mengganggu, maka boleh dibunuh. Ya, seperti semut. Semut itu nggak boleh dibunuh, asal hukumnya. Tapi kalau semut itu mengganggu, ya, maka nggak apa-apa. Tapi bunuh dengan cara yang baik. Jangan disiksa. Wah, dikumpulin dulu di baskom, wah, dibanjur, kemudian dibakar, wah, lari-lari. Jangan, ya. Semut itu diberikan peringatan. Semut itu menurut penelitian termasuk hewan yang punya IQ tinggi. Jadi kalau semut lewat ke kita itu, pasti dia ada maksud dan tujuan. Kemungkinan dia ada makanan yang ingin dia ambil, atau kemungkinan dia ada perlu entah kondangan kemana kan gitu. Ya. Makanya
Kita ceramain dulu semut itu. Mut aja lewat menek. Punggan ya 10 menit maning. Lamun ora lewat menek. Nah, tak sapu. Hewan yang diperintahkan untuk dibunuh apa? Berit. Tikus. Itu diperintahkan untuk dibunuh. Tapi dibunuh dengan cara yang baik. Oh. Itu yang jadi masalah kan ya. Ya. Jadi pada intinya kalau hewan-hewan itu kita jangan bunuh dulu kecuali dia mengganggu. Kalaupun harus membunuh, bunuh dengan cara yang baik. Kira-kira 1 tebasan habis. Jadi semua hewan itu akan muncul nanti di padang mahsyar. Semuanya. Mereka akan mengalami yaumil hisab. Kisos. Ya. Yang dulu hewan dianiaya di dunia, kebalikannya di padang mahsyar. Cukup. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah.